Pertama, sama-sama tanya puja Allah, kami selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim takrim kemuliaan Tuhan kepada seluruh guru-guru dan Bandung, pimpinan daya, guru majlis taklim, dan pada Bapak Camat, Unsur Muspika, Kecamatan Juluk, Kuraja Imam Masjid Dukuh Kesi, istimewa kepada seluruh pemuda pencinta agama, pencinta kebaikan, pencinta ilmu, istimewa sekali kepada seluruh kaum ayah, seluruh jamaah sekalian. Dengan takdir dan irada Allah, tanyo bamalamnya makapat itino, tanyo makapat pasti karena na iman lam dada, tanyo percaya, tanyo nyodro adalah manusia yang karena ultimatum li Allah dalam Al-Quran. Tanyo tak beriman dan tak pernah ultimatum Allah dalam Al-Quran pun ultimatum bahwa setiap manusia yang mandum ruguh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia yang jid ke manusia ruguh, jid ke binatang hanya ruguh. Lahir sebagai anak manusia itu berisiko sekali, rugi. Namun sumpah nah manusia yang hanya rugo je ke manusia illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Baru hanya rugo je ke anak urang, je ke anak manusia apabila dipastikan tanya beriman, dalam kehidupan beramal saleh, dan selalu mengajak manusia kepada ma'ruf dan menegah manusia kepada kemungkaran. Yang baru na solusi. Maka tanya hadir pada malam nolitino karena sadar yang partner kebaikan, pernah ma'ruf, tanya menjadi pelaku dan hadir. Karena supaya jangan rugi dan menyesal jadi anak manusia. Adapun binatang jihan rugo, sehina apapun di dalam dunia jihan rugo, karena ujung jih tanya manusia sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk selama-lamanya, tidak ada akhir. Ujung-ujung pasti mati, matinya ke akhir, tetapi udik dalam alam lain, alam barzakh. Ujung-ujung bangkit, udik di padang mahsyar ribuan tahun, sehari 1000 tahun dunia. Ujung-ujung berhadapan dengan sirat al-mustaqim, berhadapan dengan neraka, atau lewat surga. Itulah manusia. Binatang lain jadi hanya sepele je ke manusia. Semakin tanya sadar, semakin ingin jadi bukan manusia. Sehingga para sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar di hari-hari kadang-kadang menghayal. Kumayan salai ilung dia ke berkulumo macam ke binatang. Kok bahagia. Awak je kulumo, tapi bulumo bibi. Yang cukup ya, dia kurang lagi lemah. Cukup ya.
Mengelumo bibit hanya bahaya. Yang bahaya urang lagi lumo. Jik kebui bibit alhamdulillah. Yang bahaya jik urang dia bui. Ingat yang bahaya. Pakon bak manusia na dua unsur. Sabuh na unsur binatang, sabuh na unsur malaikat. Kalau jadi seperti malaikat itu luar biasa. Tapi bak manusia na unsur binatang, nafsu. Salah hi binatang ni. Maka Allah mengutus rasul supaya manusianya bubutoy-butoy manusia. Ada je manusianya berlagi malaikat. Artinya mereka tidak diperbudak oleh nafsu dan tidak dikuasai dan dikelola oleh nafsu. Betul-betul dikelola oleh akal. Maka untuk pegat manusianya cenderung lagi binatang, maka nutus rasul dengan misigi akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimul akhlak. Lu nutus li Allah untuk pegat akhlak manusia. Manusia yang sukses akhlak, itulah manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Manusia yang gagal akhlak, hidupnya udip hana bahagia, akhirat malah petaka. Maka keberhasilan generasi sahabat tabi'in berubah menjadi pemimpin-pemimpin dunia, pejuang yang setelah berhasil mendakwah di Nabi, sehingga mereka menjadi umat pembawa kebaikan dan penghancur kemungkaran, sehingga dilabel Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf adalah umat yang mengajak manusia pada ma'ruf dan kebaikan dan menghancurkan kemungkaran, melarang kemungkaran. Yang umat terbaik, sehingga yang lahir dalam kemah perkemahan anu urang rabe kami, urang bandui pedalaman, berubah jadi manusia-manusia sukses, pemimpin dunia dan pengukir sejarah. Padahal ini ia memang lebih-lebih kami, tidak lebih kami lagi banyak. Tapi bila diterima Islam, mereka berubah menjadi manusia sukses. Apapun status sosialnya, mereka menjadi manusia yang baik, pembawa kebaikan. Maka hal yang paling inti udip dalam dunianya menjadi orang baik apabila kita mampu melakukan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Fun ile beriman, minta ilmu tauhid bepa, menyuhana iman rugo, mati hana iman kekal dalam neraka. Mungkin mayang-mayang melumo kebun nak kekal dalam neraka. Hana lagi hana neraka, hana dosa. Maka aman, beriman, linyan beramal saleh, perlu ilmu untuk beramal. Maka ulama gerumus na ilmu tauhid, na ilmu fikah, na ilmu tasawuf. Olehnya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
orang yang bermanfaat kepada orang lain. Setelah dirinya baik, memperbaiki. Gedro tapi go pergi. Maka manusia yang terbaik ini pegah oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, manusia yang bermanfaat kepada yang lain. Pun manfaat gero ni, begelah gero. Olehnya yang paling ke begelah gero, begelah gero. Ya, mau dua begelah benar. Ini manusia terbaik. Lebih beriman, beramal saleh. Maka hal yang paling yang lu terlupakan muronyo, yang lu terlupakan ada gelhengo, ada gelheng. Munyo beriman tipu wajib beriman, tu beramal saleh tipu tu wajib beramal saleh. Tapi membiarkan kemungkaran, melawan makruf, melawan kemungkaran, mengajak orang makruf nyo kewajiban so manteng udip langkawan urang. Maka Imam Al-Ghazali di dalam bab Al-Mukhalafah pun belah menyebutkannya hana udip tidro hidih lang buha ji'uh dengan manusia, tapi udip di kalangan manusia. Maka hal yang terpenting salah satunya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tanya wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Menyuhana lakukan adanya dosa gop menjadi dosa tanya. Gop pubuk dosa ditanya ada neraka. Pakan kamu neraka karena orang lain pubuk dosa. Mempakau orang lain pubuk dosa mendosa ditanya. Hana laksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar yang wajib. Cuma saya jangankan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ilmu tentang rumusan amar ma'ruf nahi munkar dia hanya mufhum kadang. Mandungi ilmu. Maka berkewajiban bagi orang yang hidup di kalangan manusia, walaupun dalam rumah tangga, yang manusia lain dalam rumah tangga. Tidak orang hidup di lagunong saja. Kabur rumah ujiuh ngurus sehingga jujur mana nak wajib. Tapi nak rumah tangga dia, nak rumah, nak anu, yang wajib lakukan amar ma'ruf nahi munkar ni. Lah lingkungan rumah tangga. Menghal dosa yang terjadi dalam rumah tangga menjadi dosa pemimpin rumah tangga dan orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu. Maka bak malamnya, bak acaranya, lon hanya ingin membahas tentang rumusan sedikit. Hankila malim daju tijium tak boleh. Yang sempurna malamnya tak boleh menjadi taklim. Di saat kami wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka tanya wajib ada pula tentang rumusan dan ilmu amar ma'ruf nahi munkar. Karena misi Nabi melahirkan umat pelaku amar ma'ruf nahi munkar sehingga dunianya berubah menjadi baik. Generasi awal Islam sahabat itu generasi emas. Kenapa? Rasulullah mampu merubah generasi pelaku ma'ruf, tidak melakukan kemungkaran dan mengajak orang lain pada ma'ruf dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Pertama, di dalam menghadapi kemungkaran, yang hanjat langsung tanya mengen hukuman.
hanya parang maju, hanya hukuman maju. Tahapan pun ilaih ta'lim wa ta'lim. Beri ilmu, penuh, putu-putu. Jangan terbiarkan mereka kosong dari ilmu dan jahil. Kabak urang hana ilmu, persik urang buta. Hana potayo peluang. Bak urang buta, hana lempu, lempu. Kemungkaran pertama karena mereka tidak tahu, tidak ada ilmu. Maka untuk langkah pertama, ta'rif wa ta'lim bi ilmi. Maka adanya pergerakan majlis taklim, tastafi. Sebenarnya dalam tahap ilmu harus tersampaikan. Karena sumber kejahatan dan kemungkaran diawali oleh gagal ilmu dan pendidikan. Aceh urangnya geni pedang syariah, tetapi dibiarkan umat gagal ilmu syariah dasar. Ini hal yang keliru, karena Nabi nepegang wabil ilmi hayatul Islam, dengan ilmu yang berislam. Maka sampaikan ilmunya lewat dakwah, lewat pendidikan. Lihnya lewat rumah tangga. Munyung lam sabok rumah tangga, munyul asal rumah tangganya jahil, tugas je tuburai suami yang dengan benci agak yang guru. Munyul jahil rumah getugaskan suami jadi guru, wajib ajarkan istri. Zaman masa Nabi bukan pula yang nak aktivitas itu mengaji. Dua seperti tetapi rumah tangga itu pendidikan, karena seluruh kewajiban yang rumah tangga menjadi kewajiban pemimpin rumah tangga. Menyujahi rumah lako mendosal, pakai mendosal hanya purna lih bin pun bili mengelak. Yang perumuhnya buji kasau surga tugas ku anfusakum wa ahlikum nara. Sehingga di generasi awal Islam berfungsi ya tanya. Nah, cuman alhamdulillah nang uli nang gepupui lah kau behek suami gak pernah lu bahlum yang mau nogoro. Alhamdulillah. Atau segolong mau kahwin kalau murno kapui lau. Yang dipahek tu hanya kufur. Ya. Yang lebih hek lau laku apa satu. Ya dah tu lau. Sama-sama hana lampu. Yang punya sama-sama hana lampu, jak gedih bak lampu lain. Jak bak lureh. Ya enggak. Wajib. Munya sirauri nang memang hajib tu biat ilmu munihan izin lah tu. Tetapi munya untuk minta ilmu wajib, niat wajib diberi. Hari lah kau tak. Jik detak munya pernah berok. Anak saya kajak hari ku pernah berok. Yang jik tak. Yang berok tanah pernah, gok pernah tak. Maka terima kasih gureh-gureh tim pernah
perumahan tanya yang kan pujah perumahan tanya tak pola kau pujah lagi boleh gadah dosa boleh dosa lah kau karena nyuruh golong berkahwin wate anak guna berkahwin yang wajib pada mak dia gupurno ilmu berkahwin kan ini nyonya dah kewajiban seorang isteri yang perlu baik kalah berinteraksi dengan suami begitu pu kewajiban seorang isteri pu kewajiban seorang suami dan perlu akhlak seorang isteri yang kewajiban dan ya tengok berkahwin sahabat menyawatai kaji ke rumah yang kadang-kadang baru pun noi lah kau mesti si robos yang nak buah lupa hormat yang nak buah lupa hormat tapi watai kaji ke rumah yang ada doang hormat dia lah pula yang nyata hai doang hormat nenek hormat naik doang tak lalu nak dengar pula ilmu kan hormat lah kau hanya doang hormat mampu sebab hang tunjuk pegang sebab pokok dia aku tak boleh hormat ini orang dah mak kamu penggerak pakai hang hormat maka harus lebih ke dalamnya dia penuh makanya pendidik guru pun pemimpin rumah tangga maka dalam Islam sira urang kena tamu dalam rumah tangga wajib na ilmu Islam tentang kehidupan rumah tangga wajib kena ilmu Islam yakinan baru ke rumah tangga gitu pura gure yang rumah mana ilmu gitu pura turun wajib binafkah gitu pura urang wajib pertama anak dan perumah berjid ke asal syurga berselamat dari neraka kan cuma bipen binafkah kebutuhan fisik ini rumah tangga Islam menanti kudit dalam publik nyona mentang urang yang hanaglah ilmu wajib yang urang yang na ilmu wajib yang penuh urang hana ilmu wajib yang penuh tapi kedi urang hana ilmu hana yang penuh payah gebedah urang na ilmu jak penuh memang dosa urang hana ilmu han gejak ba ilmu tapi dosa urang na ilmu han gejak putruk ba urang hana ilmu kita yang sebut semua baik galah pakai hadis lalu nama hari yang buat tan salah roy pakai mana al ilmu yuta walayati ya ilmu kan harus didatangi bukan ilmu itu mendatangi ini kewajiban orang ilmu jaga ilmu tapi menyuhana ijab kewajiban orang ilmu ya putra ilmu karena orang baru itu puja ba ilmu menyuh kali ilmu kali tak pubut ni baru kali dengar wajib yang minta ilmu menyuh itu pun wajib dalam tak praktik tak praktik orang hanya jak tak praktik yang salah tak praktik orang jak ni sebab orang hanya ilmu yang bersih jahilnya juga bagian dari hos pungung boleh macam-macam nak pungung itu pusuk dulu itu purah tapi nak pungung bangan yang bagian dari pungung jadi pu baji hal lagi pu bak pungung urung pungungnya itu puja membuat roy dia dah bersalah urung pungung itu pu yang membuat dia tentu tanya urung pungung dah mati
Puhan pungoi ai tu puyak mubat benda kai tu puroi pungo kayak mubat nya ulun pegang mangan yang sabar ya senti dua apa mungkin ulun pungo yang mubat mun kai tu puyak mubat ro yang tanda ka pulih pungo man pulih pungo nak pungo sabi-sabi kan nak pulih tiga mesti orang nak katro konon batung pau masjid yang bejak majlis taklim ya kita peti-peti pulih semua ya yang masalah je ni yang golong-golong pulih ni pulih ni orang dia kurung-kurung ni rumah sakit pakai ayat kayak abuah betul jatuh tu sayang yang bunga-bunga lain pulih dia lagi bengok ya kan? Yang kewajiban amal ma'ruf nahi munkar. Dan yang hasil tak buat berawal untuk perang kejahilan dengan cara kita pakai dengan tempat buat amal ma'ruf nahi munkar. Pertama, tanya hana dosa, hana tabiatkan kemungkaran. Yang kedua, nafalah, tak ajak buat kebaikan. Jadi tanya yang anak-anak ilmu lakukan amal ma'ruf nahi munkar posisi tanya agen betul agen betul urung i ngempeng ro urung lo motor ngempeng ro anak rumpeng gajah dia ni agen betul kapakai jok komisi ya kan tanya yang ro tahan tak temu ber kan yang buat pigo itu yang agen cuma yang agennya fah lagi kan tu pahala agen berusaha dia mandalla ala khairin kafaili untuk jadinya ruang akhirat itu cerita nah urang berapa nak temung surga aja tidak temung surga apakah yang letak amal kebaikan ketuk malaikat boleh pegang berada pegang karakter ilmunya memang garis ke anjir lah pegang kamu juga ilmunya beramal saleh mempegang kita beramal karena pegang urungnya ini orang je ni temang pada je kah gara-gara orang je ni temang terus urungnya ini Iran pakai kerja naik lumayan lebih juga. Hai kena nak duit. Man pakai luka duit, nak bantu lu ya bu. Nak kaya bantu ya bu. Oh boleh je lah nama kata pakai kena bantu je. Pasti urus bantu kadang lebih awal fadilah di. Mengalah, nyenjaknya kan dilakukan ma'ruf. Jadi fadilahnya melakukan ma'rufnya luar biasa. Gara-gara yang mandim gop. Jadi mau urung mandim je, pahala aku urung je, gubi ku urung yang bantu. Maka kira urung ci, genafkah ke anu yang minta ilmu. Nyalaba ke neglah wajib minta. Sehingga buat dia mandim je, pahala bantu. Kelehnya fadilah ayah dari anak yang saleh. Yang karunia Allah dengan orang akhirat kurung yang dia kubur kebaikan. Maka hal yang pertama yang paling mendasar di dalam amar ma'ruf nahi munkar, perkenalkan ma'ruf atau agama ilebak umat. Maka tak itu juga fadilah majlis taklim lebih daripada fadilah dayak perang sabilillah. Kita jauh ini. Pakai ada guna perang jamu untuk putruk ilmu yang tinggi. Itu juga terubah inti. Anak perang ini luar biasa. Fadilah ilmu menyatakan fadilah ilmu majlis taklimnya. Menyatakan sadari anda wewe. Hamba leh karena ilmu leh putepu baru binasihat menghisap
Karena manusia kadang-kadang hansip dengan tipu baik untuk berbuat baik. Manusia ladungkan hanya tipunya dia kai tipu, tapi kadang ngentepunya ngentepu dia hanya pasti dia purung dia depu dia akai tetap bro pakan hansip ngentepu. Maka tingkat yang kedua tahu semangati mereka, nasihati, motivasi, dorong, perlu mauizah untuk bersemangat. Manusia gagal di dalam berbuat kebaikan karena hilang semangat untuk berbuat kebaikan, gagal meninggalkan ma'ruf karena hilang semangat untuk meninggalkan ma'ruf. Maka tugas Nabi kentuma yu'allihumul kitab nalau basyirau wa nadhira, nabashirau wa nadhira. Kegepu-depu tau yang menurut cara semayang, menurut cara tubuh ibadah, kegepu-depu tau. Tapi ingat tugas memberi kabar takut dan memberi kabar gembira. Kepa maknanya semangat. Takut ibarat cemeti, cinta. Gembira yang ibarat umpun yang menarik. Nah yang mendorong, nah yang menarik. Terdorong dari belakang, tertarik dari depan. Yang menarik sesuatu yang membuat menarik. Yang menakutkan untuk mendorong sesuatu yang menakutkan. Neraka supaya kita yang mengatur makut. Puya ke azir, ke pegah nak azir akan terjadinya supaya manusia takut. Urang hanya itu pun neraka. Hai tu'oh nan azir kubur. Hai tu'oh tentang siksaan-siksaan dosa. Hilang rasa takut. Wate gadah tu makut. Nyo gedanya hana tenaga. Pakah hana tenaga, hana semangat. Urang wate kata makut yang kadang-kadang tenaga ekstra dulu. Ya kan? Tidak bakal ngebedah. Ngebedah. Ayo budak tengok Korea. Mumang Korea. Yang nyuji bagi ulir. Ulir wadah yang mumang Tengok nanti. Tak pula tengok ni belum dia. Urang tengok dia, tengok. Ya kan? Maka dia pandai berdoa tapi ya Allah, ngebi kelung rasa takut yang bisa menghalangi lu dari dosa-dosa. Yahulu baini wa baina ma'siyah. Sehingga ngerti makutnya harus membut dosa. Tabak pulih hawa kubut dosa mengerti makut. Jadi wadah temakut yang membuat takut berbuat dosa nyom akan menjadi baik. Yang kedua adalah maka untuk memotivasi manusia di dalam kebaikan, pertama butuh pembimbing dan urang yang bersemangat. Yang kedua butuh berada dalam lingkungan yang baik. Dan yang gadah semangat berbuat baik karena berada dalam lingkungan yang buruk. Tapi yang tahu si urang tan tu. Tak perlu habang urangnya, tak murukan urangnya. Yang insya-Allah tanyu akan tinggal itu ya. Kerencana tinggal serawai. Menanti dalam lingkungan yang buruk. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi
Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Bumung nanggro yang bro tumbuh-tumbuhan pun akan ditimuk yang berkrean. Nanti tak pula bak kaya baru dia bak tunggu juga bak pula hau dia. Pakai media jihan aja. Tapi walau bagus taibu ya khurjuna batu bizni rabbi. Kalau negeri itu bagus, dengan izin Allah, insya Allah akan tumbuh tumbuhan yang bagus. Maka manusia pun nikalan pun nilai patimong. Kalau rumah tangga itu lingkungan yang baik, maka dia akan baik. Sehingga bukan ketika orang untuk mengkawin minta pasangan, kan kalian pribadi itu, kalian kondisi kehidupan rumah tangga. Mengingat masalah biasa insya Allah masalah. Pakai biasa anda. Kalau yang biasa, ide pun salah, membat. Kalau di situ membat baik, bukan membat sud, maka dia akan tumbuh baik. Di saat pemimpin rumah tangga benar-benar serius menyelamatkan isi rumah tangga dari neraka, insya Allah rumah tangga itu bagaikan syurga. Betul itulah di Nabi, baiti jannati, rumahku syurgaku. Nyempung bayang oleh punati lalu mau tempat spring bed mahal. Rumah Nabi bagai istana pun menan baiti jannati. Bukan. Tidak kalian lihat tetejak masjid Madinah yang tempat kuburan Nabi yang rumah Nabi yang. Bak tempat sufah di tempat wakil rumah Nabi alun sufah dulu sufah. Pero saya rumah Nabi. Anak indah. Tetapi Rasulullah mengucapkan rumah tanggaku syurgaku. Maka pertama Nabi Ron memang akhlak innaka la'ala khuluqin azim. Ron Nabi dipuja oleh Allah akhlak. Olehnya Nabi mampu membangun akhlak di dalam rumah tangganya, istrinya. Baru tanya bahagia apabila tanya buat akhlak, dan orang yang ditanya berurusan buat akhlak yang insya Allah kondisi bagaikan berada di syurga. Orang buat akhlak baik pada nak fasilitas mewah, rumah lagi istana. Oh ku bahagia orangnya. Cia periksa leh menyuhana akhlak yang lam afi tibir susah oleh tu mulai panas dalam. Kita yang urina menyobok akai lakon kelagian rakal itu kan ni ya kan lakon itu paham terkai mengang deh dengan dilema dayu tidak tak kuat anak iya ya hang gitu tatun ikan magang ganyan di menyobro akai ron nanti lalu rakam bagaimana yang jajak ide yang ada bukan dan beca itu tadi berapa karena urang berakhlak enggak yang pasti leh sabar dan syukur. Urang hana sabar gampang susah, gampang berbuat salah, tidak bersyukur
tidak menghargai orang lain, hanya menghargai kebaikan gampang menyakiti, gampang tersakiti, tidak mau berbuat baik, tidak menghargai kebaikan orang lain, yang pencerminan berakhlak. Sehingga katakan yang urung di dalam berakhlak di no rohu hana yubaji hiji pun kagak tak nyata lebih gerau kata hari pajuh gerau yang cara ke atau ada lebih kasih lebih gerau dia ngayu nggak ada arti. Karena salah satu gap akhlak adalah nilai bohal bak manusia menurut akhlak antar sesama manusia. Pertama, tidak menyakiti, tahan disakiti, dan selalu melakukan kebaikan kepada yang lain. Yang baru bahagia deh. Pertama, hanya menyakiti kau. Yang sumber kebahagiaan orang lain. Yang kedua, tak terjadi sakiti legot dia yang anak tersakiti akan bahagia hati dia. Menyatakan gampang menyakiti kau akan bahagia karena kau beribadah hati. Watai balak anu dah sakit kita. Bakun tu kau bergabung watai balak nanti tu. Tapi kun kau cek lidah. Bo ibadah murah-murah hantu. Pakan yang mulai thorau tu. Yang kedua, memang tidak tahan disakiti. Yang ketiga, gak akhlak pasti nak abah ada sakiti lego itu. Biasa betul, tengok juga biasa. Hati kun gerau. Itu kan masalah yang baik gerau kun gerau, menggok kun gerau pun masalah. Ini udah gak kai. Gaknya yang susah tu, baik buruk gerau, buruk gak nak susah. Yang susah baik salah roh, salah buat mana susah. Tapi menyurung bro akal, roh gampang kubut salah, nak merasa bersalah. Dia hanya salah ke kau? Hanya salah dulu bro akal. Hana? Hati jauh drop lagi. Hati jauh drop lagi. Bugo. Hanya merasa hatinya tu kau berkepu je tak berlaku. Yang di berlaku ada deh. Maka mulut orang yang berakhlak selalu melihat kesalahan dirinya, tidak mempermasalah dengan sibuk mengoreksi kesalahan orang lain. Ini pribadi-pribadi yang lagi ini sumber kebahagiaan. Lamudah manusia yang bebas rela gara-gara gagal akhlak lalu. Allah berpegang dalam Al-Quran. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lahir kerusakan laut dan darat lanjut pula tangan manusia. Karena tangan manusia. Maka mengaget dunia akhirat, dunia god akhirat god begat akhlak. Tapi untuk pegat akhlaknya anak gampang. Payah sibuk Jibril, payah sibuk manusia makhluk terbaik yaitu Nabi Muhammad. Maka sangat berharga apabila sanggup membangun pribadi yang berakhlak, rumah tangga yang berakhlak, masyarakat yang berakhlak, niat yang luar biasa. Pegat jalan berangkat tahun dia itu, tapi ini pegat orang nanti berangkat tahu. Kan pegat mana-mana. Yang nanya je yang mana kerja maksudnya bergat akhlak itu tantangan besar. Maka untuk jika syurga harus dipastikan sukses akhlak. Maka ulama di dalam fokus untuk misi perbaikan akhlak merumuskanlah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf
Itanya ada fikir hai ilmu tasawuf bujik jatuh iya yang baru tasawuf oh kan aku punya jatuh itik je ilmu yang memperbaiki kepribadian. Terbangun kepribadian yang berakhlak, yaitu orang yang sanggup kelola emosi, kelola selera sesuai dengan garis-garis kebaikan yang diatur oleh Allah. Karena ilmu tentang kebaikan akan merubah orang punya ilmu jadi baik tanpa ada akhlak. Karena untuk kita buat kebaikan butuh kesabaran dan butuh kesanggupan bersyukur. Kepu ilmu hanya tahap kita buat betul. Tak baca ilmu fadilah je. Cuma yang ke bakta buat betul. Fadilah ratib lagi nyo. Seribe juga meratib lagi nyo fadilah. Ketul juga meratib lagi nyo fadilah. Memang galak tu. Tapi wae dah bubuh hari tu so ini tu. Ya dah bubuh dah sabar nak ni. Bila kita dengar orangnya wae konsep lepas lagak-lagak. Ya konsep aturan je hidup. Tapi pegat konsep lagak hang tuan urang. Sebuah perencanaan yang baik harus berada pada orang yang baik. Ngurun hanagat akhlak yang habar tok buat haik tu karena wate pubut na resiko je haik tu resiko akan terjadi. Maka untuk pegat bumono pegat donyanya pegat manusia pegat wate kagat idonyanya maka akhirat pegat agama hadir memperbaiki kehidupan dunia, mempertertib kehidupan dunia lewat cara kehidupan beragama supaya tertib udip dunia dan bahagia di akhirat. Nyu ke Islam. Orangnya terpuruk katanya orang Islam, mundur tanya orang Islam kan karena konsep Islam. Karena orang Islam hanagu jadikan Islam sebagai kehidupan. Kiban dijadikan Islam sebagai kehidupan kadang menggedepa tak. Maka orangnya dan harus perkuat dakwah Islam. Nabi gepudek Islam lewat konsep dakwah. Perkuat dakwah. Dakwahnya kan juga pedium temsemolo. Ada sirok-sirok dakwah sih. Nabi pegang balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Kamu dapat satu ayat dariku, sampaikan ke yang lain. Menganti itanya ku yang jiut ke kebaikan untuk orang lain. Jadi agen kebaikannya. Agen-agen itu irau yang nama pun Fatihah, agen Fatihah. So yang najuk Fatihah, yang tajuk Fatihah ke dia. Tinggal hati baca Fatihah ke dia. Hati baca nafhala ke dia. Sampai mati baca nak pahala tu dia. Tanya kau mati ji mata udip, pahala mata udip walaupun dia kau mati. Kira Fatihah kan. Fatihah. Itanya yang pai doa sembahyang, yang tak uju hanajit doa sembahyang, tak cakap ni dia begitu murno bag dia. Kupu kira kuagen doa sembahyang. Agak doa sembahyang. Dia tak boleh haji kapurna solat ilah. Tanya nafi tadi ji purna kegok nafi lah pun dia. Kedebut dengan agen doa sembahyang ke dalam surga, belah dosa dari neraka. Alamak. Baik primary. Oh mah hani tembut baro. Yang tem-tem tak? Pegak nak juga ke murid. Ini ke murid. Baik dan pun tak purna bagok ini. Kagen Fatihah je. Haji nak murid je. Sehingga ini pangkai sembahyang atayah di tomai di. Yang nafalah tinggal ni purna kugok pula nafalah lah katanya baik dah preh kugok dia ada ya
Rehat dia tak pegang pihak nak kau berat tau. Ya kan? Kedai kopi daya haji tengok pribadi keraduk dua perah dua daya agen kebaikan. Pulang dapat tetap yang gelap je yang tahu. Karena muni yang kajak udayanya yang kasih dia. Nyo yang nak tahu kasih yang gelap. Maka udah terpegat konsep TKD training yang mudah untuk menjinakkan yang lihat. Menyuji kagak mendung yang insya-Allah. Dan yang kata lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama dalam tataran ilmu, yang kedua dalam tataran mengajak manusia, memotivasi manusia. Kali tanah sehat bergerak-gerak hantin, tataran kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Yang baru perkara pressure kena tekan. Yang wate tak tekan, bumi so-so biar tekan ni tekan rawat. Ada jet tapi lambang nampak pitang. Ke lambang elok nampak perut, nampak pitang elok. Jadi dia harus kuat, harus nak kekuasaan, harus nak kekuatan, harus nak wibawa. Ni pihak punyung-punyung. Dia lah dengan purmo ngana tak perkeh kerana kita nyawa ibu. Mengana gak? Purusan roh langsung jauh baju upatai lumur berupaya muda caiku walaupun datang jauh ke dia tapi yang kita jauh dia kan kita jauh mula lumur berupaya muda tetap caiku pasal atai grup ji mula muda atai grup ji lalu mula muda pasal caiku muda gara-gara ji muda sama udah yang mungkin tu muda sama baik tu dia beda depuli dia Watai kata depu kamu dosa kerana dosa anda tak lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka semakin kuat power, semakin punya tugas mempresur menekan kemungkaran. Hati-hati kita yang punya kekuasaan. Kewajiban semakin berat di sisi Allah. Dan yang berkuasaan tak perlu jika cok kebijakan untuk mencegah kemungkaran yang hantatif itu menjadi dosa kita. Urutnya kekuasaan ada pada umat Nabi Muhammad, tetapi bukan menjadi kekuatan bagi kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Kenapa? Karena gagal amar ma'ruf nahi munkar itu mereka. Hanya tipu Islam. Dia Muslim tapi tidak tahu Islam. Dia tokoh tapi tidak tahu Islam. Dia punya kuasa tapi dia tidak tahu Islam. Islam tidak akan hidup dengan berjaya. Maka hebat Islam, Allah menjadikan hebat Islam dengan ketokohan umat. Ya Allah, ni hebat Islam dengan salah satu wadroh baron hamdah atau umat. Ini ketokohan umat. Sehingga ketokohan umat menjadi ketokohan kekuatan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wadah tak berhasilnya dakwah di Nabi. Ketokohan finansial agniya, yaitu Abdurrahman bin Auf dan orang-orang kaya. Di saat orangnya berhasil dakwah di Nabi, kekuatan kekayaan dia yang menjadi kekuatan bagi kebaikan dan perbaikan Islam. Tapi lewat sukses dakwah, semuanya berbuat dakwah. Maka perlu dalam cara dakwah, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wate dakwah yang baik, wate ajak urang pada kebaikan tanah bro. Karena cara yang salah. Tidak cukup hikmah, tidak cukup mau'izah hasanah. Artinya dakwahnya ibarat urang terapi. Bi ilmi majlis ta'limnya ibarat doktor untuk terapi. Tapi menyuh salah-salah doktor hansip cara doktor reke malpraktek. Malpraktek ya. Gini ubat kabur ke budak. Pakai salah cara ubat. Pun dari dakwah urang pada kebaikan, duduk ke yang utama permusuhan. Kebaikan hanya zaman.
Mereka enggak jangan tanya. Orangnya ada ibu buat salah. Batik tak amal ma'ruf nahi munkar. Kan ibu buat tak tanya you. Icamah lawan dia orang. Maka dia kepegat ke lihat akibatnya. Sehingga kapan baru wajib melakukan amal ma'ruf nahi munkar? Tingkatan mana yang wajib amal ma'ruf nahi munkar supaya baik berdosa tanya? Yang hilang ke tingkatan-tingkatan dan cara-cara yang lebih detail. Maka kesimpulan jipa begitanya udip dalam kawan ramai, walaupun kawan ramai yang sabuk rumah tangga, wajib ilmu berlain untuk tahu cara-cara amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kita berdosa karena dosa orang lain. Inti hebat umat Nabi Muhammad, mereka adalah pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam bahasa lain, kita selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita selalu jadi agen kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Maka bab malamnya kadang-kadang mereka belum sampai saya orang lonti urang. Tapi nan di mereka di mereka ada lentik menjadi pengurus agen kebaikan, pelaku agen kebaikan, buntulih di mereka. Tanya ada urus ajak orang lain kepada kebaikan. Akhirnya tanya udip dalam dunianya selalu meruh dalam rukun amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang baru han menyesal di dunia. Menghan lebih baik tidak pernah dilahirkan aman, atau lebih aman mati rumahnya. Menyebab kita yang sadar, nyuruh tanya mana. Sogot mati tu banyak jamu orang. Menyubi tak semikir. Sogot. Boleh mati rumahnya apa pasti yang nak menolak kan? Nampak? Pasti yang nak. Nyuruhnya. Tetenya aku mati yang tak terjadi. Tahu dek itu susah tu. Kalau nak urus berai, kalau tak susah dek pun. Boleh mana tu apa kalau kita bina saja masalah. Mana mati gitu. Aku gini gitu. Kedua gitu je susah dilema dia kan. Jadi untuk dilema yang ke lagi kepada Allah. Pastikan kita orang beriman dan selalu hidup beramal saleh dan selalu mengajak orang lain pada kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kajian tanya malamnya yang ketipu lagi yang tanya mendung selain berdoa doa sembahyang wajib bab amar ma'ruf nahi munkar. Dosa anak benar karena udip di dalam lingkungan publik dalam kawan orang supaya hilang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nah cara ya dua langli bagi bena suatu part urang kita tuli tanya kita tuli urang insyaallah nya mendosa dengan dosa Allah. Wallahu alam bisawab. Mari ana sesi lain nanti kedua. Silakan. Tiap kita itu. Yang tadi kita jawab selanjutnya yang barangkali yang penting yang kali menang semua dan yang mendapatkan hanya yang dalam menang dan mungkin karena barangkali yang sendiri akan memberi itu makanya pun ini yang lain siapa yang mendengarnya yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Saiful mewakili pemuda di Aceh Timur. Ini saya ingin menanyakan tentang SIP yang sedang marah-marahnya di daerah ini. Di sini kita melihat bukan lagi anak kecil, bukan lagi pemuda, akan tetapi tokoh
Saya pernah jumpainya Hidayah, tokoh Hidayah. Ya. Pernah menjumpainya di sekolah, tokoh di sekolah. Pernah menjumpainya di masyarakat, tokoh masyarakat. Mereka bermain chip. Ada salah satu di antara mereka saya tegur. Ini judi, bilangnya bukan judi. Ini yang kita dapatin itu hadiah katanya. Itu hadiah karena kita isi ini isi apa chip itu sebagai ikhtiar katanya. Itu hadiah yang kita dapatin. Dan dijawabnya daripada kita mencuri ayat orang, sayur orang, lebih baik kita main ini. Itu bagaimana cara menanggapi tokoh-tokoh seperti itu yang menyesatkan masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, coba-coba. Persoalan SIP itu memang sudah ada fatwa ulama larang. Tetapi persoalan pelaku yang halumrah, orang yang sudah melakukan buat alasan bela-bela diri itu biasa. Ya, pasti yang salah orang lain, dirinya tetap tidak akan salah. Murung salah tapi pegat mengacara pegang itu. Itu hal biasa. Jadi bagaimana menghadapi kalau mereka tokoh, cari tokoh yang lebih besar dari mereka, hadapi mereka. InsyaAllah selesai. Enak kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang memuliakan para jemaah pembelajar di Al-Quran, yang memuliakan berbeda bersama, kita pakai di dalam program kita boleh nah ingin belum menyambut bersama tentang akhlak manusia yang disampaikan oleh berbeda bersama. Nasi tunggu tapi diutangi yang mana ya kayaknya nasi tunggu memang tunggu nah yang boleh ngomong menang tapi akhlaknya bagaimana kita hanya dengan suka kita kok dalam ini atau berbagai yang belum yang lainnya orangnya langsung ya bahwa dulunya begitu dendam dan teror juga mentotor dendam dari bahwa ibu lain juga banyak ibu sembahyang tiba hukum bagi tubuh yang lainnya tiba hukum tubuh makmum yang ikut tubuh yang ini hati itu dengan tubuh yang kesalahan juga kan terbaik balas ini Ibrahim menghina yang dua pertanyaan keluar yang pertama tiba hukum bagi tubuhnya dan tiba hukum bagi jemaah yang ikut tunggu dalam sembahyang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jauh. Jadi dalam kasusnya pertama Naimi Panaya Bumi Abo. Yang kedua berakhlak kan? Yang kedua hukum ikut maya. Kalau apa masalah mana jauh dari apa? Nya yang baik masalah ilmu. Nyo salah kurang macam. Yang baik bersalah yang bersalah urung macam buat tetap betul, ilmu tetap betul. Mempakang yang berakal dunggu buat lagi yang berakal yang nak buat lebih parah lau. Untung nak buat nak kedek nak. Ya kan? Yang kedua
di dalam perbaikan rumusan perbaikan akhlak, ilmu adalah salah satu modal. Salah satu, bukan segala-galanya. Ilmu modal pertama. Modal kedua, pembimbing. Modal ketiga, siap lakukan 3 hal: tahzib, riyadhah, dan mujahadah. Ilminya hanya sekedar rumusan yang dalam dada. Teori akan mampu lakukan lagi teori tanpa pembimbing, tanpa latihan, tanpa membiasakan, dan tanpa ada peningkatan yang diistilahkan dengan riyadhah, tahzib, dan mujahadah di dalam ilmu akhlak. Ajar mengajar hanya meningkatkan nilai intelektualitas. Maka dalam dunia pesantren dicoba wate purno semaya, guyur semaya, kau purno semaya kau kentupu semaya, bis bukan semaya. Wate purno berjamaah, berpegat jamaah, kan pegah kau. Tetapi di dalam perbaikan akhlak-akhlak yang lain itu bukan mujahadah. Dan orang yang penyakit hati, penyakit jiwa, psikologis, penyakit akhlak, ini butuh dokter. Sembuh atau tidak sembuh tergantung stadium penyakit tingkatan dan keahlian dokter ini. Dokter paling ahli, dokter akhlak, tidak ada dua-duanya, cuma Rasulullah. Maka sejahat apapun mereka berubah jadi orang terbaik. Tenang mengenai teman Islam lepas menteri lengkap. Tetapi ini teman Islam gaduh dulu ingat tubuh kain ini. Manusia baru merasa bersalah di saat dia sudah baik. Jadi tiba-tiba ikut sembahyang, memang nak takaran terimum yang paling nomor 1, nomor 2, nomor nomor 7 Aisyah rukun dan syarat. Kalau doa kaya dan ya ada urusan dia. Rukun dengan syarat ni, anak payah kabar gitu ya. Mana afdal anak? Ya. Jelas kan? Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bertanya-tanya, punya diambung dong, punya tanya ke pokok saya, baru punya di sudah yang bahasa di bahasa Jepang ya, kita sudah yang pennya ibarat bukti, yang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dimuliakan. Karena saya ditanya dalam hadis, jika beriman yang dalam keadaan berhalangan, haram memegang, menyentuh dan membaca Al-Quran. Namun jika kejadian di lapangan ada sebagian beriman yang mengikuti tapi di dalam keadaan berhalangan, ustaz atau ustazah menyuruh perempuan yang aktif tersebut untuk menetor hafalan, dan perizinan kakinya dalam keadaan berhalangan. Yang jadi pertanyaan, bolehkah
perizinan tersebut menunjukkan hafalan dalam keadaan berhalangan. Dan yang kedua, bahwa dibantah izin ulang juga pendapat yang mengatakan bisa. Seandainya pendapatnya mengatakan bisa, apakah pendapatnya bisa beramal dan bagaimana cara beramal dengan pendapat tersebut? Sekian. Yang pertama benar, tena konflik tanya lakukan kezaliman atau kesalahan, baru itu budak jopeng. Pertama dia berkata bahwa dosa yang berkaitan antar sesama manusia yang katanya harus bertugas istighfarul khusub supaya tanya baik mendosa dengan Allah, jibi pemaaf dan taibi nafsi, hatinya benar-benar memaafkan. Apabila baru hati jih pulih ibu maaf, payah tak jopeng kena hukum. Tambah nyatanya hukum lagi tak jawab bila pegang nasi rekah pula pada. Hai supaya haji baik berbuat ke tanya tapi terkah pijak ni. Kan? Ku tak berbuat baik ke supaya haji baik menzalimi tanya. Bejik ni walaupun dengki bro. Malah pemantan harus lakukan membuat hatinya memaafkan supaya tanya gadang dosa kepada Allah. Karena dosa yang berkaitan antara sesama manusia menyogolai pemaaf li manusia hingga dosa oleh Allah, mantan pun dosa oleh Allah. Kalau dalam rangka untuk belah dosa dengan Allah, yaitu Allah guyu jauh hati lah betul tanya, maka adanya kena dosa malah nafalah. Cuman kurang terima ada je baik sampai tu tingkat menang dari ibu maaf. Anak payah lagi upah pemaaf. Ibu maaf majangan anak payah upah kau ibu maaf. Yang akan lebih kelebihan lain ya Allah falah bagi orang yang memaafkan. Wal afina 'anil nas, itu sikap baik. Semakin gampang memaafkan, semakin baik di sisi Allah. Yang kedua, masalah setor-setor hafalan. Yang nak ilmu balu harim baca. Walaupun hanya alasan setor, alasan apapun, tetap itu haram. Pertama, membaca hafalan itu bukan kewajiban, kecuali tak Al-Fatihah kemudian ya. Karena itu ilmu yang wajib. Malah yang urung sembahyang yang wajib macam menjadi wajib. Sembahyang yang berat had wajib harim sembahyang. Yang berat had wajib harim. Apalagi membaca Al-Quran yang dilarang, tidak ada alasan. Cuman belum hanya ilmu yang pendapat lain. Yang nak ilmu yang pendapat yang kuat, tidak diragukan tentang haram membaca di saat perempuan berhalangan. Kalau memang ini tahfidz Quran, carilah cara yang lebih baik, yang lebih berkah di saat tidak dalam kondisi yang haram. Untuk pertanyaan tak selesai, cuma ayat dan mudah lagi penyemangat. Pengakuatan. Anak muda mudah sehat, kamu dan bersemangat. Yang ada semangat kamu kat Tuhan yo. Yang kata Tuhan tak sakit, aki lu pergi kau anjur pun depannya kagak ada semangat. Cuma sebenarnya tanya muda itu kesempatan.
Karena muda itu menentukan masa tua. Mudanya masa penyentuhan. Kalau gagal di masa muda, itu biasanya gagal di masa tua. Man syabba ala syai'in syabba ali. Man syabba ala syai'in syabba ali. Siapa yang bermuda-muda di atas sesuatu itu tetap akan muda padanya walaupun dia sudah tua. Ya, tanya punya akai beruknya hantu hai. Yang tua urun. Beruk akai gitu tak gitu. Itu kan bahaya gitu. Maka kebiasaan muda itu hal yang paling penting. Cuma lu menong pengalaman lu lahir gini, lahir dalam daya, hai nek daya sih. Itu Haji Muhammad Saleh, karena abu dari Abu Naziz, Ilung Umi adik dari Abu Naziz, lahir dalam daya. Tapi dekat gini Tubi daya, itu dia yang gerak tu. Wah gerak kan menurut ngon itu. Jadi dia bertubit lah jauh orang gerak. Menghapan kelompok-kelompok anak muda di luar. Lu nak kesadaran ada. Dalam keadaan awaknya lebih maju, lebih mampu dari lu dah hai lagi. Pui kelati. Ilmu menyalahi pada pagi lahir jadi lagi. Cuma lu lahir gini. Alhamdulillah lahir dalam daya. Naso jaga. Getak dikawal. Alhamdulillah. Tapi lingkungan menentukan. Hebat aja Allah. Telepon. Badai pesawat regular biasa. Bahasa Inggeris. Itu bahasa Inggeris belah-belah baju. Jangan apa yang baju belah-belah. Hidup lancar biasa muri ketinggalan. Dalam kemauan persaingan. Tak banding anak muda kampung tanya muri ketinggalan. Bahkan ilung lahir di lahir pada tempat lagi awalnya. Maka duduk timur semangat. Tak mahu ikut yang ini, mahu ikut yang lebih maju. Jadi banding roh tapi kenuyu wati dalam hal kebaikan itu. Artinya so yang tersaingi kita akan bersaing dengan yang lain yang lebih maju. Maka hal yang paling pertama orang Aceh, pertama kita yang orang doa. Ambillah kebijakan kepada generasi muda kita. Mereka yang tidak kalah bersaing dengan anak-anak orang lain. Generasi muda mereka. Ke depan akan terjadi persaingan dan tantangan. Alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum. Ajar anakmu untuk zamannya, bukan untuk zamanmu. Mun anak tengok kalah bersaingan gok je kelamik kau. Maka kebijakan generasi tua itu sangat menentukan sukses dan gagalnya generasi muda. Kebijakan generasi sebelum tengok menentukan nasib tengok. Menyepai orang je hijau kebijakan tanya bahagia. Pai orang cik jauh kebijakan ke anak-anak sukses. Karena tokoh rumah tangga, tim ses rumah tangga itu orang tua. Maka nawaknya je lebih sukses tim ses pak. Ini hampai tim ses anak tim ses dulu ya. Dia tim ses. Generasi tua itu tim ses bagi generasi muda. Jangan bawa mereka terpuruk. Bawa mereka terpuruk tanya lagi lebih banyak, lebih benar. Mereka harus berbagi, mereka akan bersaing. Sekarang berada di era global, di era persaingan yang hanya patah. Ini katanya ibu hidup. Maka orang Aceh dia punya pakat perang habis gede, dalutan menang diana. Cuma dalu orang Aceh bak kena pun. Ini saya mapakan kena pun. Ini anak-anak pandai kena pun.
Ya kan? Orang nanya hasil pengut karena maka pulang pengut maka dibaca bekut. Maka tidak tahu. Kapan orang tidak bodoh? Dia punya orientasi yang jelas, punya cita-cita yang jelas, punya rencana yang jelas. Jelas orientasi dia. Dia bahu betul. Oh yang bahunya tentang dalam istana, tentang dalam pendeta. Maka tengok rencana itu. Orangnya tengok yang tengok rencana itu. Itu dah gitu. Maka mudah terpegat training kamu mudah supaya baik bahu itu. Yang dia minta tanya bahu itu menghui ngare. Yo menghui ngare. Wow, wow kuno kayak bahu itu lah. Ya kan? Ujungnya apa? Hidup masa depan menderita, menjadi bangsa yang kalah bersaing, kemudian akhirat jadi malapetaka. Maka fungsikan Islam. Kalau benar-benar serius kembali kepada Islam, tidak ada cara lain. Islam bukan cuma salat. Islam adalah konsep yang sukses, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Cuma harus pegang. Sebab lun sendiri yang lahir dalam dunia pesantren, dari kecil diajarkan, tahu cara salat, tahu cara beribadah, semua tahu, tapi belum tahu Islam. Wajah dalami dengan serius, dengan kesadaran dan keinsafan. Al-Quran bisa analisa lebih benar lagi. Kaji tak baca Quran, tak renungkan, baru menyucurkan air mata menangis. Menyesal sekali mengeluh halu lanjutkan lu dalam Islam. Padahal zaman dari mana akan dipegang tentang kelebihan Islam, tapi tidak tersampaikan, hanya tersampaikan yang sebenarnya. Apalagi yang hanya lagi itu sampai waktu wajar. Akhirnya Muslim tidak kenal Islam. Maka orangnya dengan segala cara selamatkan masa depan mereka, masa depan dunia, masa depan akhirat. Dunia menang dalam persaingan, akhirat jadi penghuni syurga. Itulah Islam yang boleh ajarkan. Maka harus bangkit. Tinggi ini, ya tinggi ini, kuat tengok kenan punya. Karena kalau kita tidak punya rencana masa depan sendiri sebagaimana yang dipurno Nabi yang oleh Allah, menjadi perencanaan sendiri masa depan dunia dan akhirat, kita pasti menjadi bangsa yang direncanakan orang. Akhirnya kita terjajah. Tupo nanggro cengok nanggro kamu, Lampung tupo atago. Dan mereka Lampung kamu mendung nanggro atago nanggro tengok. Iya kan? Pakat baik pasti nang mana ada tempat saya ada perintah merumpah ini. Maka bangkit pergerakan. Menyoba ya anak muda ayo. Hari-hari apa yang mesti kita lakukan? Karena masa depan ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Nyanda, tanyong buat rencana, dan tanyong yang perlu tokoh lah ngembung Pak Gaji yang di Banjar itu solusikan mudah deh. Oh lu anak itu tadu tamurno ya, dah bahasa. Yang behiron ya itu baru kena Pak Gaji. Pak Gaji anak-anak apa gini yang behiron tanya mungkin. Mengisah salah ya kan? Makanya guna ilmu. Ilmu tengok dia udik di era demokrasi. Tengok ke lahir masa Nabi ke era kenabian. Tengok ke lahir masa Amirul Mukminin, pemimpin-pemimpin orang beriman yang ikhlas, takut pada Allah, sayang kepada yang dipimpin, bijaksana.
Tanya kabar Hanali berada di masa kesultanan Islam. Tapi generasi yang lahir di era demokrasi, khusus untuk Aceh, Keli, sebuah bangsa menjadi sebuah suku, bagian dari negara kesatuan. Kalau tidak cerdas tergilas, salah satu sukses sebuah bangsa, sukses sebuah umat tergantung siapa pemimpinnya. Urutnya pemimpin adalah terserah siapa yang dipilih. Salah pilih, salah pemimpin, salah nasib. Lihat dia pilih pen. Contoh yang dia pen, pilih katilah aku. Kalau pakai putra dalam. Pakai. Karena tadi pilih baru hanya tak perlu cara pilih. Maka tak itu dalam Islam. Hang gebi pilih lah kawan ini. Bak loi. Gejuk hak mujibin bak wali. Payah itu kan pilih. Pakai yang pengalaman, hanya pengalaman. Tak pilih kalah. Mungkin kalau dong dia salah dong, kami pilih salah kan? Ikan katalah aku pilih je mereka salah. Mereka baik lagi lugun, baik lungkap. Menyuruh dong ikan salah, betul lagi lu. Menyuruh yang salah, ikan salah, belah lagi lu. Ya kan? Nyokor, tapi salah. Nek salah, ya salah, ada. Kopi salah. Hancur-hancur. Orang beriman tak seperti itu. La yudamul mu'min merakainya fisab bin wahid. Orang beriman tidak disengat kedua kali dalam lubang yang sama. 3 menteng waktu dicanuk dalam hubungan ikat le kalah gedepunya kumpung kalah hal le ulang ya kedua 3 ya kan atas hancur maka perlu bicara bicara dalam semua aspek dan juga cara membayar dalam kehidupan juga cara karena kemaslahatan muslimin itu adalah sebuah kewajiban. Maka dalam Islam berarti tanya kenakan doa tapi kita berdoa Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Ya Allah, jangan sampai kami dikuasai dengan sebab dosa-dosa kami oleh orang yang tidak takut padamu dan tidak sayang kepada kami. Karena syarat seorang pemimpin baru adil, takut kepada Allah, sayang kepada yang dipimpin. Kira pemimpin rumah tangga, kira lako. Han bahaya anak utanya yang ini munyo lakonya ia ke Allah dan sayang kepada permohonan itu. Nyona 2 buah sempurna. Nah sebuah pilih kita sebab sayang ikan tapi ia ke Allah. Yang lainnya hati dua, maka yang lainnya ia ke Allah. Oh hanya ia ke Allah, nak sayang. Yang lainnya hati, yang nanti dua tak, mendua nak. Ke Allah hanya ia dulu hanya sayang. Yang itu yang pemimpin tak pilih duduk tak pegang tu salah. Habis bangun teruk. Yang pilih ni. Maka sempurna. Maka ayah pebut katanya pebut tadi nak pegang tutup kadang-kadang bicara tentang paradigma politik buahnya dengkuh nak semua buat ni punya semua buat lain ramai yang nak ni belum semua buat politik punya masa kesultanan nabah akamu sultaniyah yang pegang oleh Mawarudi nasihat muluk yang lain-lain masa kesultanan ini masa demokrasi. Hasadap bagaimana umat Islam menghadapi demokrasi sehingga demokrasi itu menjadi kekuatan bagi kebaikan Islam. Mungkin pakai legal kekuatan ada musuh Islam. Ya makanya kita pegang maka hari ini kita generasi emas yang cerdas ke depan itu harus bangkit. Ijo itu. Yang kita dengan sambung dengan tekun nasihat dijelaskan. Wallahu a'lam.